Selamat siang, Dokter Rian dan rekan-rekan residen lainnya. Hari ini saya Anindya Mayangsari akan membawakan modul psikoterapi psikodinamik saya mengenai menilai work and play. Tujuan pembelajaran dari modul saya ini yang pertama, untuk mengetahui penilaian psikodinamika work and play di setting klinis. Dan yang kedua adalah mengimplementasikan penilaian psikodinamika work and play di setting klinis. Apa itu kapasitas work and play? Kapasitas work atau bekerja itu awalnya dicetuskan oleh Sigmund Freud. Menurut Freud, kesehatan mental ditentukan oleh kemampuan seseorang untuk mencintai dan bekerja. Dan dalam perkembangannya, banyak ahli yang menambahkan aspek bermain menjadi work and play, bekerja dan bermain. Kapasitas work atau bekerja itu dinilai berdasarkan yang pertama, apakah pekerjaan pasien ini sudah sesuai dengan tingkat perkembangan pasien atau well matched to their developmental level. Jadi, psikiater harus menilai apakah pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan tingkat pendidikan maupun perkembangan mental seseorang. Penilaian berikutnya adalah apakah pekerjaan pasien sudah sesuai dengan bakat yang dimiliki oleh pasien atau well matched to their talents. Psikiater di sini menilai apakah pekerjaan yang dilakukan oleh pasien ini sudah sesuai dengan kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh pasien. Penilaian berikutnya adalah menilai apakah pekerjaan pasien ini sudah sesuai dengan kelemahan atau kekurangan yang dimiliki oleh pasien atau well matched to their limitation. Misalnya, seseorang dengan yang social phobia ini bekerja di bidang yang tidak memerlukan terlalu banyak komunikasi dengan orang lain ataupun berbicara di depan umum. Jadi ketika seorang social phobia bekerja di tempat seperti tadi, itu well matched to their limitation atau sesuai dengan kelemahan atau kekurangan pasien. Yang berikutnya adalah apakah pekerjaan pasien ini sudah memberikan kepuasan atau kenyamanan bagi pasien atau comfortable and satisfying. Kita menilai apakah pekerjaan ini sudah bisa memberikan rasa puas dan kenyamanan untuk pasien. Penilaian berikutnya adalah apakah pekerjaan pasien cukup untuk perawatan diri dan dependensi pasien. Jadi kita menilai apakah pendapatan pasien ini sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan kebutuhan pasien atau adequate for care of self and dependence. Jadi pasien sudah tidak memerlukan pendapatan dari yang lain. Selain itu, kita juga menilai apakah pekerjaan tersebut sudah memberikan waktu luang yang cukup untuk pasien melakukan hal lain seperti bermain, berolahraga, melakukan hobinya, ataupun bersantai. Yang berikutnya, kita menilai apakah pekerjaan tersebut dapat diterima baik oleh sosial maupun secara budaya, ya, atau disebut dengan culturally sanctioned. Jika pekerjaan seseorang ini merupakan pekerjaan yang ilegal seperti joki, begal, maka pekerjaan ini tidak sesuai dengan lingkungan sosial maupun budaya. Berikutnya adalah kapasitas bermain. Jadi, kapasitas bermain ini berperan penting dalam psikoterapi. Kapasitas bermain membuat seseorang dapat mendapatkan dan merasakan perasaan serta pikiran di bawah sadar. Kapasitas bermain ini mencakup kemampuan untuk bersantai, fantasi dan daydream atau mimpi, dan dapat merasakan emosi dan dorongan tanpa merasa cemas atau overstimulated. Jadi, kapasitas bermain ini merupakan kapasitas seseorang untuk bersantai atau rileks. Berikut adalah beberapa contoh pertanyaan yang dapat ditanyakan dalam menilai kapasitas work and play. Pada kapasitas work, ini bisa ditanyakan yang pertama, ceritakan ke saya tentang pekerjaanmu. Jadi kita meminta pasien untuk menceritakan tentang pekerjaannya, seperti jenis pekerjaannya dan bekerjanya di mana. Kemudian kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya,
apakah pekerjaan itu sudah sesuai dengan cita-citamu? Kemudian kita juga bertanya, apakah pekerjaan itu sudah sesuai dengan keahlian atau bakat kamu? Dan yang terakhir kita bisa menanyakan, apakah pekerjaanmu itu menyenangkan dan memuaskan? Yang berikutnya adalah play atau bermain. Berikut adalah beberapa contoh pertanyaan yang dapat ditanyakan dalam menilai kapasitas play. Yang pertama, kita bisa bertanya mengenai apa yang kamu lakukan untuk bersenang-senang. Dan yang berikutnya, kita bisa bertanya bagaimana kamu menghabiskan waktu untuk bersantai. Berikut adalah contohnya. Ini yang pertama, Tuan GG merupakan seorang sarjana jurusan teknik kimia. Dan saat ini, Tuan GG bekerja sebagai ahli kimia di sebuah perusahaan farmasi. Jadi dari informasi ini yang kita dapatkan itu, Tuan GG ini merupakan sarjana di jurusan teknik kimia. Dan saat ini bekerja sebagai ahli kimia di perusahaan farmasi yang memang sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemampuannya, yaitu di bidang kimia. Nah, hal ini sesuai dengan kemampuan pasien atau well matched to their developmental level and talents. Jadi sesuai dengan kemampuan pasien, sesuai dengan bakat pasien, serta sesuai dengan pendidikan pasien. Yang berikutnya, Tuan GG ini memiliki kecemasan yang berat, sehingga cenderung menghindari bersosialisasi. Saat sedang sendirian di kantor, Tuan GG ini menjadi lebih produktif dan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan tekun. Jadi di sini kita melihat kekurangan atau limitation dari Tuan GG, yaitu kecemasan berat. Dengan limitation ini, Tuan GG itu cenderung menghindari untuk bersosialisasi. Dan saat menghindari sosialisasi itu, jadi saat Tuan GG sendirian, itu Tuan GG malah menjadi lebih produktif dan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan tekun. Jadi bisa disimpulkan bahwa pekerjaannya Tuan GG ini sesuai dengan kekurangannya atau well matched to their limitations. Yang berikutnya adalah penghasilan Tuan GG ini cukup untuk menghidupi istri, kedua anaknya, serta saudara-saudaranya. Selain itu, jam kerja yang tidak terlalu panjang membuat Tuan GG bisa melakukan hobinya seperti membaca buku. Dari sini kita melihat bahwa pekerjaannya Tuan GG itu cukup untuk menghidupi kehidupan sehari-harinya dan keluarganya. Selain itu, pekerjaannya ini juga bisa memberikan waktu luang untuk Tuan GG untuk melakukan hobinya seperti membaca buku. Jadi bisa disimpulkan bahwa pekerjaannya ini adequate for care of self and dependence. Jadi cukup untuk Tuan GG. Dan yang terakhir, Tuan GG ini merasa puas dengan pekerjaannya karena gaji yang cukup dan lingkungan yang mendukung. Jadi bisa disimpulkan pekerjaan ini comfortable and satisfying untuk Tuan GG. Jadi pekerjaan ini nyaman untuk Tuan GG dan memuaskan untuk GG. Berikut adalah contoh yang lain. Ini Tuan DS adalah seorang lulusan SMK jurusan otomotif yang saat ini bekerja sebagai penjual pulsa. Pekerjaan ini tidak sesuai dengan keinginannya dan talenta yang dimilikinya. Jadi yang kita lihat saat ini, Tuan DS itu merupakan seorang lulusan SMK jurusan otomotif, di mana yang seharusnya bekerja di bidang otomotif. Namun, Tuan DS malah bekerja sebagai penjual pulsa yang tidak berhubungan dengan otomotif. Jadi pekerjaan ini tidak sesuai dengan bakat dan pendidikan pasien atau not match with their developmental level or talents. Kemudian Tuan DS ini memiliki kondisi mata hipermetropia dan astigmatisme yang menyebabkan Tuan DS kesulitan dalam mengetik nomor handphone pelanggan. Padahal Tuan DS ini sering bekerja dengan mengetik nomor handphone pelanggan untuk mengirimkan pulsa. Nah, karena kekurangan ini dan itu kita bisa simpulkan bahwa pekerjaan penjual pulsa ini tidak sesuai dengan kekurangan yang dimiliki oleh Tuan DS, yaitu atau not match with their limitations. Yang berikutnya, pendapatan Tuan DS ini sangat rendah sebagai penjual pulsa, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Selain itu, jam kerja yang sangat tinggi,
Bahkan Tuan DS harus bekerja setiap harinya sehingga Tuan DS tidak memiliki waktu luang. Dari sini kita simpulkan bahwa pekerjaannya itu tidak bisa mencukupi kehidupan sehari-hari Tuan DS serta tidak bisa memberikan waktu luang yang cukup untuk Tuan DS. Jadi pekerjaan ini inadequate for care of self and dependence. Jadi ini tidak adekuat atau tidak cukup untuk Tuan DS. Tuan DS tidak puas dengan pekerjaannya dan saat ini berharap bisa bekerja sebagai montir sesuai dengan bakatnya. Jadi pekerjaan saat ini itu uncomfortable atau unsatisfying for them. Jadi pekerjaan ini membuat Tuan DS menjadi tidak nyaman dan tidak memuaskan. Nah, karena pendapatan yang rendah, Tuan DS pun diam-diam membuka jasa pemalsu ijazah untuk menambah penghasilan. Nah, jasa pemalsu ijazah ini kan pekerjaan yang ilegal, jadi ini not culturally sanctioned. Yang berikutnya akan kita bahas adalah ketidaksesuaian antara pekerjaan dan perkembangan. Jadi perkembangan di sini itu sebenarnya tidak hanya mencakup perkembangan kognitif dan intelektual, tetapi juga perkembangan emosional dan sosial yang matang. Nah, ketika terjadi ketidaksesuaian antara pekerjaan dan perkembangan pasien, maka akan menimbulkan stres, frustrasi, dan perasaan tidak mampu. Berikut adalah contohnya. Nona PA merupakan seorang fresh graduate berusia 23 tahun. Nona PA bekerja sebagai manajer di sebuah pabrik. Job desk dari Nona PA sebagai manajer adalah mengambil keputusan yang kompleks, menjadi seorang pemimpin, dan memiliki kemampuan untuk mengelola tim dalam jumlah yang banyak. Nona PA sebenarnya belum sepenuhnya menguasai kemampuan itu. Resiliensi Nona PA juga belum berkembang secara optimal untuk berada di posisi itu atau posisi manajer. Posisi ini sebenarnya lebih cocok diduduki oleh orang yang memiliki pengalaman lebih banyak dari Nona PA. Nah, karena ketidaksesuaian ini, jadi Nona PA masih terlalu muda dan kurang berpengalaman untuk menduduki posisi manajer, sedangkan job desk-nya itu sangat jauh di luar kemampuan Nona PA. Akhirnya pekerjaan ini membuat Nona PA menjadi stres dan frustrasi. Sebenarnya apa sih dampak dari ketidaksesuaian pekerjaan dan perkembangan? Dampaknya itu yang pertama bisa peningkatan stres dan kecemasan, kedua bisa percaya diri yang berkurang, ketiga burnout, dan yang keempat adalah perilaku maladaptif. Pertama, peningkatan stres dan kecemasan. Jadi seseorang ini akan merasa overwhelmed dengan tuntutan pekerjaan yang akhirnya bisa menimbulkan stres dan kecemasan. Hal ini dapat terjadi ketika pekerjaan membutuhkan kemampuan pemecahan masalah, regulasi emosi, atau kemampuan interpersonal lebih dari kemampuannya saat ini. Yang berikutnya adalah percaya diri yang berkurang. Seseorang akan selalu mengalami kesulitan untuk memenuhi tuntutan pekerjaan serta menjadi sering mendapatkan kritik, sehingga menurunkan rasa percaya dirinya. Orang tersebut akan merasa dirinya tidak mampu. Lama-kelamaan akan berdampak buruk pada performa kerja serta kesehatan mental dari orang tersebut. Dampak yang berikutnya adalah burnout. Jadi pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuannya, baik itu terlalu mudah maupun terlalu sulit, itu akan membuat seorang mengalami burnout. Gejala burnout ini meliputi demotivasi, menghindari pekerjaan, hingga keluar dari pekerjaan. Dan yang terakhir adalah perilaku maladaptif. Untuk menghadapi pekerjaan yang tidak sesuai, seorang dapat memicu terbentuknya perilaku maladaptif, seperti penundaan pekerjaan, kemudian perilaku menghindar, bahkan penyalahgunaan zat untuk lari dari ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh pekerjaannya. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih, mohon bimbingannya Dokter Yan.